Halo Sobat MGM dan selamat datang di episode pertama dari podcast Tanda Tanya. Saya Denver dari 9B bersama rekan saya. Saya Nera dari kelas 9C. Nah, kita nggak berdua aja ya Ner, kita bareng sama Kakak cantik dan ganteng kita ada Kak Fani dan Kak Farley dari 9E. Jadi Kak Fani, Kak Farley, apa kabar nih kalian di kelas 9 sekarang ini? Puji Tuhan baik sih ya, kita udah bertemu teman-teman yang baru. Terus kita juga seneng banget jadi kakak tertua nih di SMP Serada Marga Mulia nih. Iya, baik juga. Terus kelas 9E menjadi kelas yang paling hebat ya pastinya. Apalagi punya teman baru dari kelas berapapun itu. Dari awalnya saya kelas 8B jadi ketemu dari kelas 8A, 8C, 8D, 8E gitu. Oh, digabung gitu ya berarti ya. Ya, karena kelasnya kita dipisah nih dari kelas 8 sama kelas 7. Kita jadinya ketemu sama orang baru. Itu perasaan kalian gimana nih dipisah kayak gini? Kalian sedih gak sih harus dipisah sama soulmate kalian yang udah seakrab itu loh? Yeah. Sebenarnya sedih banget ya, tau gak sih? Soalnya kan kita juga udah deket sama teman-teman kita udah punya teman-teman udah deket dari kelas 7, kita udah bangun pertemanan kita udah 2 tahun nih. Terus ternyata di tahun-tahun kita mau lulus malah dipisah, sedih banget. Iya, awalnya juga sebenarnya aku mau protes sih ke kepala sekolah kita karena tinggal setahun doang tiba-tiba dipisah sama. Kasihan saya sama Denver, dulu saya sahabatan, sekarang Dipisah. Sedih banget. Walaupun saya sering ke kelasnya 9E tetap saja ya, karena nongkrongnya emang juga 9E karena kebetulan nih kelas 9E nih ber-AC. Jadi Iya. satu-satunya kelas di Pas kelas. paling adem. Bener. Betul. Jadinya sering banget nongkrong jadi di tempat 9E. nongkrong. Sebenarnya selalu terbuka kan buat angkatan. Pasti. Terbuka Bener. banget sih. Ngomong sama ketua kelasnya dong. Iya, Kakak ketua kelas. ya sebenarnya terima-terima aja ya, soalnya kan kasihan teman-teman kita juga udah punya teman-teman yang pengen ngajak makan bareng lah, atau ada yang kalau dulu ya nih kelas 7 sama kelas 8 pagi-pagi tuh udah ngerjain tugas tuh bareng-bareng. Betul. Karena PR nggak dikerjain di rumah gitu kan, jadi Betul. ngerjainnya bareng-bareng nih, terus tiba-tiba dipisah. Nah, kita bingung mau tanya sama siapa nih, siapa tahu sekali. ada teman yang nerima buat kita tanyain atau enggak kan kita belum tahu. Iya ya. Bener banget ya. Oke. Ya, kalian sekarang udah kelas 9 kan ya. Menurut kalian nih gimana caranya kita anak kelas 9 bisa ngebantu dalam kemajuan bangsa, apapun hal itu. Menurut kalian gimana? Gimana caranya kita? Kontribusi yang bisa kalian Iya. kasih nih ke bangsa Indonesia tercinta kita. Iya, betul sekali. Sebagai anak kelas 9 yang dimana kita masuk usia remaja, Ya. 14-15 tahun, apa yang bisa mulai kita kasih buat negara kita? Ya, pastinya kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu belajar dengan giat supaya kita itu bisa memajukan bangsa Indonesia gitu loh. Nah, ini pertanyaan ini sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu tema Hari Kemerdekaan. Betul Bener sekali. banget. Bener Kak. banget. Nah, terus karena sekarang kelas 9 dimana udah mendekati juga, udah masuk malahan ke bulan Agustus yang juga mendekati hari-hari kemerdekaan, which is besok ya ternyata. Iya, betul sekali. Nggak nyangka Iya, banget ya. udah besok Ada ya. kegiatan apa sih Bener-bener. di kelas 9 ini yang baru-baru kita lakuin? Kakak-kakak lakuin. Iya. Oh. Nah nih kalau dari, ada daun nih. Nah, dari kalau kita nih waktu kita naik kelas 9 kita kebetulan nih kita anak OSIS MPK juga ya. Betul. Jadi kami dari OSIS MPK juga ngadain event-event seperti lomba-lomba dan puji Tuhan banyak ya peminatnya gitu. Jadi kita semangat banget buat ngadain acara kemerdekaan ini. Ya, selain dari OSIS MPK, kita juga mengadakan dari kelas-kelas itu menghias kelas untuk Hari Kemerdekaan ini. Wes. Chemistry-nya dapat gak tuh sama teman-teman sekelas kamu? Iya. Oh iyalah pasti, karena kita juga nggak nyangka kalau ternyata teman-teman kelas kita tuh ada yang aktif, ada yang nggak aktif, ada yang hanya menyalurkan ide, ada yang cuman kerja doang gitu. Ya bener banget, tapi itu nggak apa-apa ya, semuanya juga ikut kerja nih. Betul. Jadi ikut support kita masing-masing juga hias kelasnya juga ternyata ada anak yang hias kelasnya unik-unik, ada dari cara Iya. gambar, ada Iya. yang hias kelasnya juga dari hiasan-hiasan gitu. Jadi beragam lah ya. Baik.
Jadi emang banyak gitu ya, tiap anak punya idenya sendiri-sendiri. Ya, bener banget Dengan sih. cara dia nyalurinnya dari kreativitas mereka Ya, gitu Iya. ya. Oke. Kalian kan udah anak OSIS MPK juga, tapi sayangnya kalian udah kelas 9. Dimana ini adalah tahun terakhir kami sebagai anak OSIS MPK. Gimana perasaan kalian? Oh ya pasti sedih lah karena setelah SMP ini kita kan pasti pisah lah ya Iya. dari mau ke SMA swasta, ada yang mau ke negeri, Iya. ada yang mungkin nggak bisa masuk karena zonasi dan Wah. lain-lain ya. Sayang banget sih. Jadi pastinya sedih dan juga ini bukan event terakhir sih. Akhir-akhir masa jabatan kita Oh, gitu. iya, betul Jadi sekali, sedih betul sekali. Ya sih sedih banget kan. Jadi makanya karena kita udah mau lulus nih, kita semua anak OSIS MPK dan semua anak-anak juga memberikan kontribusi yang terbaik ya. lah buat sekolah ini sebelum kita Iya. lulus ya. Terus ada nggak sih orang-orang yang kamu bakal kangen banget nih setelah nanti kamu lulus dari sini, keluar dari SMP Strada Marga Mulia, ada nggak orang-orang yang kamu yakin tuh 100% oh aku bakal kangen banget nih sama lu? Siapa sih, ada nggak? Iyalah. Kita bakal pisah ya Den. Mungkin lu ke 28, mungkin gua ke Gonzaga Oke, gitu kan. Ini emang udah sahabat sejati banget Ya, nih. udah. Sahabat ya. 3 Udah tahun. tahu. Iya 3 tahun ya. dari kelas 7. Walau- SD-nya enggak bareng ya? Enggak. Enggak. Dia kenal aku tapi aku nggak kenal dia. Kok bisa ya kayak gitu? Nggak tahu dah. Oke, semoga kita semua bisa belajar di SMA yang kita inginkan ataupun Betul. SMK yang kita inginkan ya. Mm-mm. Oke, sekarang kita mulai akan masuk lebih dalam ke topik kita, yaitu tentang kemerdekaan. Nama tadi yang udah kakak bahas, Iya. kan kita udah mulai ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut 17-an ya. Tadi contohnya kayak hias kelas, abis itu lomba-lomba dari OSIS MPK. Nah, aku mau nanya lebih dalam lagi, sesuai dengan tema kemerdekaan ke-78 kita, yang itu temanya terus melaju untuk Indonesia maju. Yang berarti terus melaju tuh berarti ke depan ya. Iya betul sekali. Mendiscover more about Indonesia, Iya. menggali diri lebih baik lagi. Iya. Kakak sendiri gimana sih cara kakak mengembangkan Iya. potensi kakak Gimana untuk caranya, negara Indonesia? Pastinya kita belajar dulu, terus berlatih, terus juga aktif dalam segala aspek. Contohnya di masyarakat, mungkin di lingkungan RT RW mengadakan lomba-lomba, kita harus ikut supaya kita bisa berkontribusi untuk negara Indonesia ini. Ya benar juga sih. Habis itu juga di saat kita belajar kita nggak boleh gampang menyerah ya, kayak pahlawan-pahlawan kita ini. Pahlawan-pahlawan kita juga kan habis itu kan nggak langsung habis perang langsung menyerah gitu. Malah Iya. pahlawan Indonesia semakin berjuang untuk Indonesia buat merdeka gitu Keren kan. banget nih Kak Fani, Kak Farle panutan Terima aku kasih banget. Oke. Kalian OSIS MPK ini ada nggak sih selain tadi untuk tanggal 17 ini ada kegiatan lain nggak kalian sebenarnya? Untuk hari H17-nya. Iya. Ada nggak kegiatan lain? Pastinya sih karena OSIS MPK kan bisa dibilang tangan kanannya Bu Ana. Jadi kita asik. dipilih untuk menjadi paskibra, menjadi pembaca, menjadi danton, menjadi pemimpin upacara gitu. Jadi kayak petugas upacaranya Iya, juga nih. betul. Berarti bener ya, 17-an itu pasti identik dengan namanya upacaranya. Nah, Betul sekali. Betul Terus banget. benderanya. Iya. Yang pastinya paskibranya juga. Iya. Ada nggak nih dari kakak Farle dan kakak Fani yang jadi anggota paskibra? Aku. Wah gila, Kak Fani keren banget Ih, gak sih? Untuk saya sendiri saya tuh membaca UUD ya. Waduh, Waduh. penting juga ya Iya, Kak Farle harus ternyata. suara perut ini ya. Aduh. Aduh, Kak Farle mau contoh-contohin dikit kan nih Kak Farle Aduh, baca gimana ya? UUD-nya? Iya, contoh dong. Aduh. Sedikit. Pembukaannya Kakak. Pembukaannya tuh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Oke, udah segitu. Wah gila, Kak Farle. Itu aku banget.
Aduh aku malu. Nah, karena Fanny ini anggota Paskibra ya. Iya Gimana nih. kalian latihannya ini? Kita tuh latihan udah sebulan lebih ya. Wah. Jadi kita tuh berharap banget kalau hasil kita sama sebulan ini mendapatkan hasil yang terbaik. Dari kita belajar jalan di tempat, haluan kanannya juga. Habis itu kita juga ngebuka formasi. Nah, itu semoga kita bisa lebih bangga ya. Baik. Aku juga denger nih, kemarin aku dengar dari orang-orang Paskibranya nih ada formasi beda ya dari Paskibra sebelumnya. Apa Iya, tuh Kak? betul. Nah, kalau dari Paskibranya sekarang nih kita bikin formasinya Garuda. Wah, Betul. keren banget tuh. Iya kan, keren kan. Jadi ada berapa orang Kak? Jadi ada 17 sampai 18 ya. Baik. Gitu. Jadi mereka membutuhkan persiapan 1,5 bulan itu karena ini tuh formasi yang baru. Tahun-tahun kemarin cuma 8 orang, cuma 3 orang gitu. Jadi formasi burung Garuda ini butuh banyak usaha untuk menyempurnakan gerakannya gitu. Bener banget sih. Makanya kita butuh terus berusaha, nggak boleh gampang nyerah walaupun Paskibra itu nggak gampang ya teman-teman, Iya. nggak gampang banget. Ingat. Itu udah panas-panasan. Habis itu kita juga harus ingat formasinya. Kalau enggak kita bakal merusak formasi Iya. juga. Nah oke Kak Fanny, Kak Farle, berarti emang ya ada dari diri kalian dan juga dari lingkungan sekitar kalian yang memang menunjukkan kalau kalian tuh pengen loh Indonesia maju. Dari kemauan diri kalian sendiri, katanya mau mengembangkan diri, belajar lebih giat, lalu dari lingkungan sekitar kalian menunjukkan dengan lomba-lomba, abis itu tadi dari kegiatan Paskibra, lalu jadi petugas upacara nih benar-benar nunjukin, wah gue excited banget sih buat kemerdekaan 17 yang kali ini. Nah Kakak Fanny, Kakak Farle sendiri, ada gak sih yang orang yang pengen kalian curi-curi pandang nih nanti waktu upacara nanti? Aduh, Dari gimana saya ya? sendiri mah nggak ada ya. Saya nggak suka sama siapa-siapa. Bohong deh. Bohong deh. Pencitraan. Iya. Baik. Kalau saya sih ada seseorang ya. Tapi baru curi-curi pandang doang, belum masuk ke lebih serius. Bahkan dia aja mungkin nggak tahu kalau saya suka sama dia ya. Waduh, Dan sakit saja hati. mendukung untuk jatuh gitu, untuk tidak mencintainya lagi. Oke. Nah kan udah dari aku sama Fanny, sekarang kalian berdua nih. Ya hostnya nih, gimana udah nih? gimana nih? Oke, mulai dari Nara dulu. Kak Denver boleh dong Kak Denver. Nera dulu dong, Nera dulu. Ladies first. Aduh kalau Kanera sebenarnya nggak usah curi-curi pandang juga udah lihat sih. Kak spill namanya Kak. Aduh, spill. Sepil dong. Oke, Iya, siapa lagi? ya. Itu Kak Denver. Ada kayak dari saya sebenarnya ada sih ya. Waduh. Orang baru ini. Oh. Tapi bukan Adik kelas ya? Oh bukan. Saya baru tahu kalau dia ternyata anak kelas 9. Oh, Saya baru seangkatan ya? Iya, saya baru tahu ternyata. Kak spill kelas berapa Kak? Iya Aduh, dong. itu tunggu lagi. Tunggu mungkin ke depannya bisa. Oh iya, Saya kasih tahu. mungkin nanti di spill. Oke, jadi ternyata ada juga ya di balik semua kegiatan ini ada orang yang ingin dilihat teman-teman juga. Pasti. Betul sih. Duh. Ada ya Penyemangat nih kan. Oh, bener. support systemnya Kak Iya, Fanny. bener banget. Oke Kak Fanny, I see. Nah terus Kak Fanny sendiri kira-kira dalam rangka mempersiapkan 17-an ini dapat gak sih dukungan dari teman-teman atau mungkin dari sekolah ya? Dari sekolah terus dari orang tua dapat gak sih dukungannya? Pasti dapat dong. Untuk melakukan hal yang baik itu juga butuh dukungan ya. Iya, Jadi gak mungkin kita ngelakuin segala sesuatu sendiri tanpa dukungan seseorang ataupun lingkungan kita gitu kan. Walaupun sebenarnya saya nggak didukung sama dia sih. Cuman Wah, cuman gak apa lah, ada yang lebih mendukung saya lebih baik lagi Iya, kan. Ada lingkungan, ada sekolah, ada teman-teman, ada sahabat-sahabat juga, Iya. ada juga dari orang tua ya. Jadi udah lengkap lah itu. Tanpa dia juga nggak apa-apa. Waduh. Tanpa dia juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, Kak Farle gimana Kak Farle? Aduh, kalau saya mah pasti banyak ya dari segala penjuru dunia, pasti banyak yang mendukung aku. Contohnya Denver. Iya. Kita berdua selalu bersama. Iya, emang circle kita nih selalu bareng-bareng Iya, terus. setia memang. Walaupun kita bisa kelas, tetap aja kita pasti nongkrong di kelas Betul. 9E. Iya, karena
Kenapa? Karena adem. Kalian kalau kalian mau nongkrong silakan ke 9E. Yoi, biar tambah rame. Ya. Ketua kelasnya ngomong yang sendiri. Boleh? Boleh sih. Semua. Oke. Kita udah ngebahas tentang perkelasan, tentang agak percintaan juga. Kita sempat ngebahas tentang dukungan dari ini lomba-lomba ya, dari OSIS juga kita udah ngebahas dukungan dari Paskibra, dari kegiatan tugas upacara yang akan terjadi pada tanggal 17 ini. Terus juga tadi kita sempat bahas dari lingkungan sekitar kita. Tadi Kak Farley sempat mention about RT dan RW. Betul. Lomba-lomba RT dan RW, terus lomba-lomba di sekolah, terus juga kegiatan ya tadi katanya. Menurut Kak Farley so far yang Kak Farley lihat nih, kegiatan yang diadain itu peminatnya banyak gak sih Kak? Iya, pastinya banyak ya. Dari lingkungan RT ku sendiri hampir semua warganya ikut, termasuk mungkin bapakku. Jadi di RT itu di RT ku itu ngadain lomba makan kerupuk, lomba balap karung, lomba itu aja sih yang ku tahu. Udah ikut Kak, udah ikut lomba. Enggak, belum 17-an aja belum. Ya coba tahu dah aku 17-an. Tapi emang mau ikut juga? Enggak sih. Makan kerupuk. Ya pakai nasi boleh sih kalau pakai nasi. Pakai nasi pakai kecap. Iya. I see. Oke, berarti benar-benar terlihat ya dari kehidupan sehari-hari kita bahwa kita nih pengen banget Indonesia untuk menjadi lebih maju di usia yang ke-78 ini. Oke. Maka dari itu, Kak Farley dan Kak Fani, kalian harus tetap semangat ya untuk mendukung Indonesia kita untuk semakin maju di usia ke-78 ini. Ya, jiwa nasionalismenya ya. Iya, harus makin tinggi. Apalagi Indonesia ini sudah mau berumur 100 tahun di 2045 nanti. Wow. Gak kerasa ya? Iya. Nggak terasa ya. Kita udah umur berapa ya kayak di umur 2045 ya? Waduh, berapa ya? Udah tua kali ya, udah pada punya anak atau punya istri atau punya suami gitu. Dihitung ya. Kalau saya sendiri 36. Di 2045 36. Kita juga sama ya. Di sini nggak ada yang 2008 kan? Saya Ini 2000-an. Si paling tua. 37. 30. Di situ udah mau hamil. Apaan? Hamil. Sudah berkeluarga, Sudah berkeluarga. Oke, kita udah ngebahas tentang kemerdekaan. Sekarang kita agak ngebahas tentang organisasi dulu nih ya. Ya, boleh. Tentang OSIS. Dengar-dengar sekarang kita ada pembina baru nih ya. Waduh. Kita udah punya pembina baru. Coba kalian berdua spill dong siapa pembina barunya? Udah pada tahu belum sih? Pasti udah tahu gak sih? Karena di MPLS MPLS kemarin itu dikasih tahu siapa pembina barunya, yaitu ada Pak Krisna sebagai guru baru juga. Iya. Habis itu Dan juga Bu Putri. Bu Putri udah 2 tahun di sini. dan juga jangan lupain guru fisika kita, Pak Basil. Guru kesayangan kita. Ya. Maharaja memang ya Pak Basil ini ya. Sudah melegenda namanya. Bener Bang. Baik. Nah, terus menurut kalian dari pembina yang lama nih, Pak Basil dan Bu Danik, ada pesan buat Pak Basil dan Bu Danik? Pak Basil, saya minta tugasnya jangan susah-susah Pak. Minggu pertama jangan kasih makalah Pak. Iya Pak. Bu Danik, tolong soalnya disusahin Bu. Saya saya di kelas Bu Danik tidur mulu Bu. Iya, Bu Danik, catat ini Bu Danik. Soalnya kemarin nih Farla ini sombong tahu Bu, masa katanya sambil tidur bisa ngerjain matematika loh. Aduh. Coba harus dibuktiin ini. Aduh, Kak. Bisa-bisa masuk buku dosa ya, jangan-jangan ya. Waduh, jangan dong. Aduh. Nanti disuruh tulis refleksi. Ya. Aduh. Ya, benar. Oke, terus apalagi ya? Organisasi udah kita bahas. Ya. Kemerdekaan udah kita bahas. Kegiatan-kegiatan juga udah kita bahas. Nah, kira-kira masih ada satu sumber lagi nggak sih nih yang belum ditanya? Oh iya, Kita betul. baru ingat kalau jurnalistik ini ada ketua baru yaitu Mika. Kak Mikaela, boleh dong Kak Mika Iya, kesini Mikaela. Kak Mika. Kamika. Maaf ya, sebentar. Oke. Silakan. Kamika. Halo, perkenalkan nama aku Mikaela. Aku ketua jurnalistik yang baru dari kelas 8C. Oke, Ada Kak Mika, aku mau tanya nih Kak Mika. Kakak sebagai ketua jurnalistik baru,
Kakak pasti kan punya gambaran yang luas ya tentang kemerdekaan kita yang ke-78 ini, which is temanya itu terus melaju untuk Indonesia maju. Nah, sesuatu atau suatu tindakan yang bisa kakak lakuin buat Indonesia agar lebih maju sebagai anak SMP kelas 8 ya kak, ini apa tuh kak? Kalau dari aku, berdasarkan tema kemerdekaan kita kali ini, terus melaju untuk Indonesia maju, internet itu sangat menonjol ya di kawasan masyarakat, di kehidupan sehari-hari, karena internet itu sangat praktis dan juga bisa dilakukan dimanapun dan juga kapanpun. Intinya efektif lah. Kita bisa mengabari orang dengan jarak jauh melewati internet. Contohnya dengan aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, SMS, Telegram, dan masih banyak yang lainnya. Terus dengan sarana digital, kita juga bisa memantau orang dari jarak jauh. Kita juga bisa menggunakannya sebagai sarana belajar, sarana informasi, dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih ya Kak Mika udah membahas topik baru, which is tentang internet ya, yang sekarang nih emang banyak banget digunain semua anak muda. Ya kan pasti siapa sih yang nggak punya handphone ya sekarang. Kita tuh sekarang juga udah punya laptop, kita punya handphone, kita punya iPad, komputer dan segalanya itu. Nah, jadi Kak Mika, kita di sini sangat berterima kasih atas masukan kakak untuk Indonesia ke depannya, untuk anak-anak SMP juga ke depannya. Wah, kelihatannya waktu kita di podcast Tanda Tanya ini sudah habis ya. Iya. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kami. Saya Denver dari 9B. Dan saya Nera dari 9C. Mengundurkan diri dari podcast Tanda Tanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah! Jangan kangen ya. Oke teman-teman, kita bakal masuk ke bagian kesan dan pesan. Hari ini aku mau naik ke Kak Mikaela dong. Apa sih kesan dan pesan kamu buat anak-anak penerus bangsa nih? Oke, karena tadi aku ngasih pendapat tentang internet, jadi untuk anak-anak bangsa, jangan menggunakan internet sebagai sarana bullying atau yang biasa kita kenal sebagai cyberbullying. Kita harus lebih selektif dalam berkomentar, karena jejak digital itu sangat susah untuk hilang. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam berkomentar. Oke, keren banget Kak Mika, makasih ya. Sekarang mau nanya dong ke Kak Farley, Kak Fani, gimana pesan dan kesan kalian untuk anak-anak Serada ini ya? Iya, untuk anak-anak Serada pastinya semoga kalian terus berprestasi, terus semangat untuk belajar, apalagi dengan guru baru, dengan lingkungan yang baru, khususnya untuk kelas 7 sama 8, karena kelas 9 nanti tahun depan akan lulus, dan juga untuk kelas 7 sama 8 jangan kangen sama anak kelas 9 ya. Nah, juga untuk adik-adik kelas 7 nih dan kelas 8, kalian harus terus semangat belajar nih biar SMP Serada ini memiliki banyak segudang prestasi. Nah, jadi Serada ini menjadi salah satu sekolah yang terbaik nih gara-gara kalian memiliki banyak prestasi ya. Jangan lupa untuk terus belajar, semangat. Jangan lupa juga tidak boleh bullying seperti kata Kak Mika tadi ya. Nah, tadi kan udah Kak Denver udah nanya ke aku sama ke Kak Fani. Sekarang untuk Kak Denver sama Kak Nera nih, dimulai dari Kak Denver. Gimana pesan dan kesannya? Singkat aja sih ya, untuk anak-anak kelas 9, semangat belajarnya biar bisa masuk SMA atau SMK yang kalian mau. Semoga untuk kedepannya nih, anak-anak kelas 7, kelas 8 bisa prestasinya lebih banyak, bener kayak Kak Fani. Dan lebih membanggakan lagi, apalagi band SMJ tuh semoga makin berprestasi lagi biar kayak sebelumnya Bang Marsio. Marsio Biar kayak Bang Marsio ya. Untuk dari Kak Nera, Kesan-pesan dari aku mau bilang aja untuk anak-anak SMP Serada Marga Mulia, tetap semangat ya dalam belajarnya, terus mengejar prestasi kalian. Dan juga satu lagi, aku mau minta tolong dukungan kalian untuk sekolah kita, dimana sekolah kita katanya mau masuk ke sekolah Adiwiyata nih. Nah, jadi aku mau minta tolong teman-teman untuk selalu nerapin untuk buang sampah pada tempatnya, terus go green, terus kurang-kurangin penggunaan plastik, karena plastik itu susah ya buat diolah di lingkungan alam. Jadi teman-teman semangat terus dan terus mau untuk berkembang dengan diri kalian. Terima kasih.